Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak skoter semuanya. Welcome to podcast Sakato. Sapandape Kaba Carito. Nah, jadi kakak semuanya bersama Cynthia Putri Kamanjaya dari angkatan 12. Cynthia sekarang menjabat sebagai Krani 2 di Dewan Penggalang angkatan 11 dan 12. Sekarang Cynthia nggak sendirian nih, karena Cynthia bersama. Halo kakak skoter semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisha Nursyada Zovita. Nisha berasal dari angkatan 11 dan di Dewan Penggalang Nisha menjabat sebagai Pratami. Nah, Kanesha, apa kabar Kanesha? Alhamdulillah baik Sin. Setelah beberapa minggu sakit kemarin Sin. Sakit apa kak? Sakit hati. Sakit hati, sakit kepala. Lekas sembuh kak? Alhamdulillah udah sembuh, udah lumayan. Nah kak, boleh nggak pada kesempatan kali ini Cynthia nanya-nanya ke Kanesha? Wah boleh banget, pasti skoter semuanya pada kepo gimana sih Gudep Sapandape itu, terus gimana sih pengalaman anggota penggalang gitu kan. Dari pertanyaan pertama nih Kanesha, tadi di depan Kanesha nyebutin jabatan kakak sebagai Pratami. Nah iya benar Sekarang sekali kak, Sin. sekarang kelas berapa kak? Sekarang kakak kelas 9 Sin. Masuk pramuka berarti dari kelas 7 ya kak? Iya benar. Mengabdi di Gatot Gudep itu bukan suatu hal yang cepat pasti Nah iya Kanesha. benar, ada suatu proses yang telah kita jalani. Boleh dong kak bagi sedikit cerita mengenai proses kakak, keluh kesahnya, kenapa bisa bertahan, bisa sampai jadi Pratami seperti saat Ya. sekarang ini. Nah jadi waktu itu awalnya kakak masuk kan pas kelas 7. Nah jadi waktu kelas 7 itu kan awalnya emang daring, pakai sesi-sesian. Nah tau kan Kak Akila angkatan 10 Purna. Nah jadi Kak Akila punya teman namanya Kak Aca, Purna angkatan 10 juga kan. Jadi Kak Akila sama Kak Aca waktu itu masuk ke kelas kakak kelas 7H. Nah jadi dibilangnya promosi lah, promosi pramuka lah Kak Aca sama Kak Akila ini kan. Bagi adik-adik yang mau masuk pramuka, boleh silakan nanti temui Kak Aca dan Kak Akila di kelas 8H kata kakak tuh kan. Abis itu kakak dari sebelum masuk SMP kan dulu juga waktu SD udah pernah pramuka, tapi terhalang oleh COVID-19. Ya, nah jadi kakak berniat untuk ngelanjutin pramuka ini di SMP kan. Nah, waktu setelah promosi di kelas kakak, Kak berniat lah nanti pulang sekolah coba temui Kak Aca sama Kak Akila kata kakak kan. Terus pas pulang sekolah ketemuilah Kak Aca dan Kak Akila nih. Wah boleh nih, bagus ada anggota baru kata Kak Akila kan. Habis itu hari Kamis waktu itu kan, besoknya orang langsung latihan rutin. Iya, pas masih Jumat latihan. Nah ya pas lagi masih waktu Jumat kita latihan. Terus habis itu datanglah ke latihan rutin kan. Pas satu kali pertemuan kayak, wih seru loh Gudep Sapandape kok kironya mah kayak gitu kan. Terus berkelanjutan. Tapi waktu itu sempat Kak sekali keluar pramuka waktu itu terhalang oleh izin orang tua. Tapi setelah meyakinkan kembali meyakinkan orang tua, alhamdulillah diizinkan kembali. Kakak ceritakan lah Gudep Sapandape ini bukan hanya pramuka yang panas-panasan, tapi mengajarkan kita segala hal, mendidik, mengevaluasi lah untuk karakter anak muda zaman sekarang kan. Nah disitulah Kak ikut latihan kan. Habis itu nggak lama datang informasi dari Purna menyampaikan kalau ada lomba tingkat 1. Itu Kak Evan waktu itu kan, lomba tingkat 1 ini apa ya? Soalnya dulu pas SD kan Kak nggak terlalu itu pramukanya karena terhalang COVID-19. Ikutlah Kak itu kan lomba tingkat 1 nih. Waktu itu Kak Regu Flamboyan, tau nggak Flamboyan? Apa slogannya? Flamboyan kami tiba taban. Ya benar-benar. Kakak waktu itu Regu Flamboyan kan. Ikutlah kakak waktu lomba tingkat 1, persiapan 1 bulan lama. Kamu waktu itu udah masuk nggak sih? Belum. Belum. 2022 aku masuk MPLS awal-awal SD ya. Tapi LT1 yang paling berkesan tuh waktu 2022 sih, emang gujok banget paten. Emang diakui gujok banget acaranya, kayak tertata rapi, kayak nggak ada kesalahan.
Terus ikutlah kak lomba tingkat 1 waktu itu 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Iya, 4 hari 3 malaman kalau nggak salah. Nah, dari LT1 yang paling itu pokoknya di LT1 2022. Di situ kakak kayak merasakan, wah ternyata kayak inilah Gudep Sapanape, kekeluargaannya oke kali. Kayak merasakan keluarga kedua, apa namanya ya, kayak second home. Nah iya, kayak rumah kedua, merasakan kali itu tuh waktu LT1 kayak satu tenda sama teman-teman, satu piring rame-rame. Iya. Sumpah kayak ternyata aku punya keluarga kedua. Ini yang tidak ditemukan di organisasi lain. Nah, ya itu dia. Itu juga yang gitu. orang-orang tahu cuman pramuka tuh aneh senyo. Iya. Kayak cuman kayak gitu kan, padahal aslinya di Gudep Sapanape nggak ada yang kayak gitu. Emang merasakan kekeluargaan, etika kita dididik, pokoknya itu. Baik. Kadang kau pernah nggak sih mikir kalau misalnya nggak masuk SMP ini pasti nggak bakal tahu. Pernah ada kayak ini. iya, kayak mungkin kalau nggak masuk SMP ini mungkin nggak bakalan ketemu sama kayak gini, nggak ketemu sama Pramuka Sapanape, Nggak tahu kalau ternyata ada pramuka yang seasik, kayak nggak bisa diungkapkan di perasaan lagi, kayak ya benar sesayang itu sama Pramuka. Tapi di balik kesenangan tersebut pasti ada sedih-sedihnya. Pasti ada duka sama itunya ada sih pasti. Cuman yang ngerasa walaupun banyak dukanya banyak sukanya lebih mendominasi yang mana nih kak? Lebih banyak sukanya sih. Jadi itu hal yang membuat walaupun ada duka, Iya. jadi tetap kita ingin Kita kembali. membangkitkan di keluarga Sapanape ini juga emang kayak terjalin lah silaturahmi yang sangat kuat. Misalnya walaupun kita ada masalah di luar, tapi keluarga Sapanape tetap menguatkan kita, kayak Jadi gimana tempat sih? pulang Nah nggak sih, ya Kak? tempat pulang, nah ya benar tempat pulang, kayak ya cuma mereka gitu. Betul itu betul. Terharu kan? Astagfirullah. 3 tahun di Gudep itu pasti bukan hal yang lama, pasti aku udah banyak juga meraih prestasi. Boleh dong kak di spill satu-satu. Nah ya jadi waktu setelah LT1 nih Sin, nggak lama habis itu kan dapat info dari Purna kan di grup angkatan, dibilang sama Purna tuh ada seleksi untuk perlombaan CSC di SMTI. Sesi dua. Ya kalau nggak salah ya sih CSC 2, tapi kalau Gudep kita kan pertama kali waktu itu ngikutin CSC di SMTI. Terus kak, boleh juga lah karena sebelumnya kan belum pernah ikut lomba di SMP, lagi di Pramuka kan belum pernah. Kak iseng lah pergi waktu itu ke sekolah untuk ngikutin seleksinya kan, dan alhamdulillah kakak terpilih. PBB ya benar. abadi sampai sekarang. Iya benar kali. Ikutlah kak seleksi kan, alhamdulillah terpilih. Ikutlah kak lomba CSC, kayak CSC SMT itu pertama kali perlombaan kakak di Pramuka. Habis itu berkelanjutan Sin, sampai kemarin terakhir itu LKTP 7. Dari CSC 2 sampai LKTP 7 udah berapa kali kak tuh? Pertama ada CSC 2. Iya CSC 2, habis itu ada perlombaan LKTP kakak ikut, itu PBB 6. juga. PBB juga kakak LKTP 6, habis itu ada MAN 3. MAN 3 PBB juga kak dapat. Habis itu CSC 3 juga PBB. Habis itu Jupaslang PBB. Habis itu LKTP kemarin udah 6 kali selama 3 tahun kak di SMP. Ikut perlombaan dan itu abadi di PBB. Ada yang kurang disebutin nggak sih kak? Yang ini. Oh iya, astagfirullah, kelupaan. Yang paling penting. Iya. Alhamdulillah kemarin nih 12 orang dari kita, Ya, dari Gudep kita Sapanape lolos semua. lolos alhamdulillah Pramuka Garuda. Setelah perjuangan yang panjang. Perjuangan panjang, malam nggak tidur. Iya. Kak tau gak sih waktu Pramuka Garuda tuh sampai jam mau diceritain nggak gimana perjuangan kak waktu Pramuka? Mau banget kak. Itu paling sedih sumpah. Kakak jahit baju malam-malam nggak sih? Itu nelfon Purna kak, nggak bisa dong kak. Iya. Kayak waktu itu kan waktu mau H-1 Pramuka Garuda tesnya, malamnya kak belajar mati-matian sampai sekitar jam 11:30 ya. Yang di mobil ingat nggak sih kita belajar di mobil? Nah ya pagi kan, nah jadi sebelum tuh malam 11:30, ditambah pula waktu itu mama kak lagi sakit kan, 11:30 abis deh
Bingung mau bagi waktu. Iya. Sama-sama penting. Sama-sama penting waktu tuh lagi mama kan lagi sakit. Terus ini di sisi lain ini juga kan setengah 12 belajar, abis itu lanjut Kak jahit baju. Ada lama-lama MD tisu lah, PK lah MD. sama-sama Izin dijahit perlengkapan. waktu tuh lagi jahit baju kan, makasih. Sama jahit baju waktu tuh sampai jam setengah dua di sini sampai setengah dua jahit baju, habis itu Kak ketiduran. Cuma 1 jam Kak tidur atau hamin 1. Aku hamil 1 sebelum diundur. Nangis aku di tempat tukang jahit Kak. Habis itu Astakarya waktu itu belum siap pulang. Itu sih. Kayak segitunya perjuangan untuk Kadang orang udah tidur, orang udah Iya. tidur. Aku sendiri di luar, lampu rumah udah dimatiin, Sama. bunyi-bunyi dari atas atap, itu aku udah kasih karyanya selesai. Aku udah gini. sama kayak setengah 2 kan baru selesai jahit baju, habis itu tidur Kak 1 jam, habis itu bangun setengah 4 untuk melanjutin Astakarya. Untuk melanjutkan Astakarya itu pun sampai jam setengah 7 nah selesai Astakarya itu doang. Sampai setengah 7 Kak bawa ke sekolah, tinggal ngejahit aja gitu kotak pensil. Kak buat Astakarya kotak pensil ngejahit gitu kan, tinggal dijahit aja Astakaryanya di sekolah. Untung selesai 6 Astakarya. Terus langsung habis itu, bukan sampai situ drama kita Nasin. Habis itu kita lanjut belajar waktu mau pergi. Itu sempit Astakarya di sini. Iya. Mual lihat HP. Benar. Sakit coba lagi. Kayak astagfirullah, kayak gini ternyata perjuangan Tuh, untuk Pramuka Pramuka Garuda. Garuda. Dan waktu malam tuh kayak harus bisa membagi waktu sama keluarga, sama untuk yang Belum lagi pelajaran. ya betul. Habis itu alhamdulillah dengan perjuangan tidak sia-sia Pramuka Dapat. Garuda pun didapatkan. Terus di antara semua lomba yang udah pernah Kak ikutin, yang paling unforgettable, paling susah dilupakan, bukan paling bersejarah dari segi semua-muanya Kak? Dari semuanya mempunyai sejarah sih Sin. Tapi yang paling? yang palingnya yang satu tentang untuk menuju itu seksi Pramuka Garuda 1, terus pas perlombaan MAN 3. MAN 3. Kamu merasakan gak sih di MAN 3 tuh? Itu malah kelas pramuka. Iya. Aku ngerasain latihan tiap hari tuh nggak pernah ngerasa bosan, walaupun Iya. orangnya sama. Yang dilihat tiap hari Iya, itu gitu. aja selama Apalagi 1 bulan. 1 bulan PBB gini terus, gini, tapi nggak ada bosan ya Kak. Campak Gitu tisu sih. sih. Jadi Kalau pakai basah Kak. tisunya. Lah kumul. Tapi sekarang Kakak udah kelas 9. Iya. Kakak ngerasa sedih nggak sih karena bentar lagi udah mau jadi purna, walaupun tetap bisa balik tapi pasti nggak seseru di masa penggalang. Nah, iya benar sekali, kayak cuman tinggal hitungan beberapa minggu lagi, sekitar 2 bulanan. Habis itu kayak habis di masa penggalang selama 3 tahun kemarin selesai. 1 bulan kita lama PBB, besok PBB nggak ada kan Indonesia lagi. Nggak ada lagi. Kakak bakal balik atau enggak? Pasti. Alasan yang bikin kakak bakal balik ke Gudep ini? Ya selama 3 tahun udah tiap hari kayak gini, nggak mungkin nak balik sih. Pesan dan kesan kakak untuk Gudep ini, terus untuk adik-adik yang bakal kakak tinggalin, pernah pembina 3 tahun kita susah senang, apalagi waktu seleksi Pramuka Garuda yang ngumpulin formulir berkas-berkas itu setengah mati, itu mana kak lupa? Kayak waktu ngumpulin formulir, ingat nggak sih Kak nangis di musola bawah pas ngumpulin formulir, foto Kak Foto kakak kurang. tidur di sini kayak gini karena map beda warna. Iya. Dan kesan kakak untuk Gudep ini, untuk purna, pembina, adik-adik dan teman-teman kakak semuanya. Pesan kakak untuk yang adik-adik kayak angkatan 12, 13 tetap lanjutin pramuka kalian, karena ya emang seseru itu pramuka. Kayak ya emang rumah kedua, emang kayak second home kedua kali. Iya. Terus untuk adik-adiknya ya janganlah sampai kayak apa ya, Nggak dilanjutin pramuka. nggak dilanjutin karena sayang. Uh-uh. Cuman di masa penggalang kita kayak gini, emang harus Singkat cuma 3 Iya, tahun, cuman itu 3 tidak terasa tahun. ya teman-teman. harus kita nikmati lah Iya, dengan masa penggalang. sepenuh hati. Kayak mungkin di SMA kita nggak kayak gini lagi gitu. Iya. Nikmatilah masa remaja kita.
Terus pasti kakak awal-awalnya ngerasa nggak seru kan kak? Pasti ada dongkolnya, Ada. apalagi ini Pasti. itunya. Kayak awal Ceritakan kenal sedikit kak. ceritakan kalau sedikit. boleh jujur pas latihan pertama waktu itu kayak ada Bosan. rasa dongkol yang langsung langsung waktu itu kan kayak disuruh hitung lari-lari gitu karena Iya. cepat lah dek waktu itu. Iya. Pokoknya waktu pertama ya belum terlalu merasakan sih ada dongkol-dongkolnya, tapi tidak lama habis itu merasakan kekeluargaan. Ternyata di balik perjuangan atau di balik kerasnya kakak-kakak itu ada maksud tersendiri. Nah, ya maksud tersendiri Itu cara untuk menyampaikan. mendidik kita, mengevaluasi supaya anak muda zaman sekarang nggak terbawa oleh masa yang seperti Menjauhkan ini. kita dari hal-hal Nah, yang ya kurang betul baik. sih. Makasih ya kak buat waktu kakak yang dari Iya. tadi udah sampai berlinang air mata, udah buka-bukaan semuanya. Iya. Terus pesan kakak kepada penonton semuanya, penonton dan kakak supporters semuanya yang udah setia dari tadi nontonin kita. Pertama pesan kakak sendiri untuk penonton semuanya pasti jangan menganggap pramuka itu hanya panas-panasan, tetapi di Godep Sapandape itu pramuka itu rumah kedua yang bisa berbagi cerita, bukan hanya tali dan tongkat. Ih kata kakak kemarin. Walaupun rumahnya segini tapi Iya. ini dalamnya hangat, dalamnya luar. Benar. biasa. Merasa kekeluargaan ya kayak Benar-benar tadi erat, benar-benar benar-benar erat kayak nggak bisa dilepas talinya gitu. Iya. Terus jangan lupa follow sosmed Godep kita, ada di TikTok, ada di Instagram, YouTube. dan di YouTube. Jangan lupa tetap pantau sosmed Sapandape karena insya Allah bakalan update Asik. terus. Oke? Untuk pesan terakhir kak, satu kata atau kamu menyampaikan ini lewat lagu. Walau pedih ku bersamamu kali ini, ku masih ingat Nah, iya. Walau pedih. Saya senang kita bersama hari ini kak. Hari Walaupun ini. banyak nangisnya, tapi besok kalau nggak ketemu makin tidak bisa kan. Nah, sudah mewakilkan. Tidak bisa berkata-kata lagi. Tetaplah berprestasi Godep Sapandape. Bikin ini sampai 2 lemari. Ya, 2 lemari, kita menambah lemari baru untuk piala. Ini sebenarnya udah itu Sen, apa namanya? Udah sangat Udah melewati melimpah batas. sebenarnya, ya udah melimpah pialanya, tapi Tapi belum dibeliin lemari baru sama sekolah. Oke, terima kasih banyak Ya. kepada Kanesha udah mau bagi cerita, udah mau ini itu, Iya. udah mau diambil waktunya. Untuk Godep Sapandape apa yang sih yang enggak? enggak? Ya, apa yang enggak? Nah, gimana kak? Seru kan bagi cerita bersama Cynthia dan Kanesha? Saksikan terus cerita berikutnya hanya di YouTube Sapandape Scotty Dan. Selain pantau YouTube-nya saja, pantau juga TikTok sama Instagram-nya karena nggak asik. Kita punya 3 sosmed. Masa ya nggak cuma follow di satu akun? Kita asik. Tidak asik, Nggak follow oke? nggak teman. Nantikan kita di video berikutnya. Dadah kak semuanya. Dadah, Sapandape Scotty Dan. Tatungkui tagalalia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.